Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Ramadhani Firdausyah dengan NIM 21612011448. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kas kecil atau petty cash. Baik, di dalam keuangan akuntansi terdapat dua jenis kas. Yang pertama, kas besar atau cash in bank, dan yang kedua, kas kecil atau petty cash. Kas besar adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif besar, di mana pembayarannya dapat dilakukan dengan cek. Contohnya, pembelian kendaraan, pembelian tanah, pembelian mesin, pembelian gaji karyawan. Kas kecil. Kas kecil adalah dana yang disediakan untuk pengeluaran operasional perusahaan yang sifatnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Contohnya yaitu pembelian konsumsi, biaya iklan, dan lain-lain, pembelian perangko, pembelian listrik, air, atau telepon, pembelian materai. Nah, yang saya akan bahas kali ini adalah kas kecil atau petty cash. Sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang kas kecil, sebaiknya kita mengetahui tujuan kas kecil terlebih dahulu. Ada 4 tujuan kas kecil. Yang pertama, menangani masalah perlengkapan atau pembekalan kantor yang dialami oleh suatu bagian di kantor. Yang kedua, menghindari cara pembayaran yang tidak ekonomis juga tidak praktis atas pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan mendadak. Yang ketiga, meringankan beban staf karyawan dalam memberikan pelayanan secara maksimal kepada pelanggan, juga termasuk kepada relasi bisnis pimpinan. Yang terakhir, mempercepat aktivitas atasan yang menggunakan dana secara mendadak dan juga tidak berencana sebelumnya. Di dalam pencatatan dana jurnal kas kecil terdapat 2 metode. Yang pertama, metode impress atau sistem dana tetap. Yang kedua, metode fluktuasi atau sistem dana tidak tetap. Metode impress adalah metode pengendalian kas kecil di mana rekening kas kecil jumlahnya selalu tetap. Dan metode fluktuasi, metode pengendalian kas kecil di mana jumlah kas kecil akan selalu berubah-ubah. Adapun perbedaan metode impress dengan metode fluktuasi yaitu metode impress yang pertama, setiap pengeluaran kas kecil tidak dibuat jurnal. Yang kedua, pengisian kembali sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Ketiga, saldo kas kecil tetap atau seperti semula. Sedangkan metode fluktuasi adalah yang pertama, setiap pengeluaran kas kecil dibuat jurnal. Kedua, pengisian kembali tidak harus sebesar pengeluaran yang telah dilakukan. Ketiga, saldo kas kecil berubah-ubah atau tidak tetap. Agar lebih jelas dan mudah dipahami bagaimana cara pencatatan jurnal kas kecil, saya akan memberikan contoh soal. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya. Untuk metode impress di sebelah kiri dan untuk metode fluktuasi di sebelah kanan. Tabel terdiri dari tanggal, keterangan, debit, dan kredit. Pada kolom tanggal, jangan lupa tanggal periodenya ya, yaitu Oktober 2021. Langsung aja kita ke soal yang pertama. Pada soal yang pertama, soalnya adalah 1 April pemegang kas kecil menerima uang sebesar 2 juta sebagai pembantu kas. Maka pada saat dibentuknya dana kas kecil, jurnalnya adalah untuk metode impress, kas kecil yang bertambah sebesar 2 juta rupiah di sebelah debit dan kas besarnya berkurang 2 juta rupiah di sebelah kredit. Dan adapun metode fluktuasi juga sama. Kas kecilnya bertambah di sebelah debit sebesar 2 juta dan kas besarnya berkurang di sebelah kredit sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 2 April dibeli materai seharga 25.000 dan perangko seharga 20.000 rupiah. Jurnalnya adalah pada setiap pengeluaran di metode impress tidak di jurnal, akan tetapi di metode fluktuasi di jurnal, yaitu jurnalnya biaya perangko sebesar 25.000 di sebelah debit dan biaya materai sebesar 20.000 di sebelah debit dan kas kecilnya berkurang di sebelah kredit sebesar 45.000. Selanjutnya, pada tanggal 5 April dibayar rekening listrik sebesar 400.000 rupiah. Perlu diingat, setiap pembayaran atau pengeluaran di metode impress tidak di jurnal, sedangkan di metode fluktuasi di jurnal. Maka jurnal pada metode fluktuasi adalah beban listrik pada kas kecil sebesar 400.000 rupiah.
Selanjutnya, pada tanggal 8 Oktober dibayar biaya iklan pada harian Kompas sebesar Rp300.000. Maka setiap pembayaran di metode Inpres tidak di jurnal, sedangkan di metode fluktuasi jurnalnya adalah beban iklan pada kas kecil sebesar Rp300.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Oktober dana kas kecil diisi kembali. Pada setiap pengisian dana kas kecil untuk metode Inpres dicatat pada saat pengeluaran sebelumnya. Apa saja pengeluaran sebelumnya? Yaitu biaya perangko, biaya materai, beban listrik, dan beban iklan. Nah, maka jurnal penulisannya adalah yang pertama, biaya perangko sebesar Rp25.000 di kolom debit dan biaya materai sebesar Rp20.000 di kolom debit. Beban listrik Rp400.000, beban iklan Rp300.000. Maka di kolom kredit kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000. Sedangkan metode fluktuasi jurnalnya adalah kas kecilnya bertambah sebesar Rp745.000 dan kas besarnya berkurang sebesar Rp745.000, yaitu total dari pengeluaran sebelumnya. Selanjutnya, pada tanggal 13 Oktober, dana kas kecil dianggap terlalu besar sebesar Rp200.000 dikembalikan ke kas pusat. Nah, ketika dana kas dianggap terlalu besar, maka harus dikembalikan ke kas besar. Maka jurnal pada metode Inpres adalah uang kas besar bertambah sebesar Rp200.000 dan uang kas kecilnya berkurang sebesar Rp200.000. Dan untuk metode fluktuasinya masih sama, yaitu kas besar bertambah di sebelah debit sebesar Rp200.000 dan kas kecilnya berkurang sebesar Rp200 di sebelah kredit. Selanjutnya, pada tanggal 15 Oktober dibayar biaya reparasi mesin tulis kantor sebesar Rp100.000. Perlu diingat kembali, pada setiap pengeluaran dan pembayaran di metode Inpres tidak di jurnal, akan tetapi di metode fluktuasi di jurnal. Jurnalnya adalah beban reparasi mesin pada kas kecil sebesar Rp100.000. Selanjutnya, pada tanggal 20 Oktober dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp150.000. Maka metode Inpres tidak di jurnal, akan tetapi metode fluktuasi di jurnal. Jurnalnya adalah beban konsumsi pada kas kecil sebesar Rp150.000. Selanjutnya, pada tanggal 25 Oktober dana kas kecil diisi kembali. Maka pada saat pengisian kembali untuk metode Inpres dicatat sejumlah pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Pengeluarannya yaitu biaya reparasi mesin dan biaya konsumsi. Maka pencatatan tanggal 25 adalah biaya reparasi mesin sebesar Rp100.000 dan biaya konsumsi sebesar Rp150 di sebelah debit. Maka di sebelah kredit kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000. Sedangkan untuk metode fluktuasi jurnalnya langsung saja, kas kecilnya bertambah sebesar Rp250.000 di sebelah debit dan kas besarnya berkurang sebesar Rp250.000 di sebelah kredit. Nah, selesai sudah pencatatan jurnal untuk metode Inpres dan metode fluktuasi. Langkah selanjutnya adalah jumlahkan antara sebelah debit dan sebelah kredit sampai seimbang. Adapun saldo akhir dari metode Inpres di sisi debit sebesar Rp3.195.000 dan di sisi kredit sebesar Rp3.195.000. Sedangkan metode fluktuasi saldo akhirnya di sisi debit yaitu Rp4.190.000 dan di sisi kredit Rp4.190.000. Dan adapun hasil akhir dari metode Inpres dan metode fluktuasi sudah balance atau sudah seimbang. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.